Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Prasetyo, dengan 3 digit tim terakhir 158 dari kelompok 4 selaku moderator. Selanjutnya, saya izin memperkenalkan diri untuk anggota-anggota kelompok saya. Dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvia Nur Anggreni dengan NIM 146. Izin memperkenalkan diri, saya Reskia Sutra Ingrita dengan digit NIM akhir 159. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regia Julia dengan 3 digit NIM terakhir 172. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Nasyal Masyari dengan NIM 179. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang work-life balance. Untuk penjelasan secara lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudari Reskia Sutra, dipersilakan. Baik, yang pertama ada definisi dari work-life balance. Menurut Parks and Langford pada tahun 2008, work-life balance sebagai individu yang mampu berkomitmen dalam pekerjaan dan keluarga, serta bertanggung jawab baik dalam kegiatan dan pekerjaan. Lalu ada aspek dari work-life balance, yaitu yang pertama time balance atau keseimbangan waktu, menyangkut jumlah waktu yang diberikan untuk bekerja dan peran di luar pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dalam organisasi dan perannya dalam kehidupan individu tersebut. Misalnya seorang karyawan di samping bekerja juga membutuhkan waktu untuk rekreasi, berkumpul bersama teman, juga menyediakan waktu untuk keluarga. Lalu ada involvement balance, yaitu keseimbangan keterlibatan, yaitu menyangkut keterlibatan tingkat psikologis atau komitmen untuk bekerja dan di luar pekerjaan. Keseimbangan yang melibatkan individu dalam diri individu seperti tingkat stres dan keterlibatan individu dalam bekerja dan dalam kehidupan pribadinya. Yang terakhir ada satisfaction balance, yaitu keseimbangan kepuasan. Tingkat kepuasan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Kepuasan yang dirasakan individu memiliki kenyamanan dalam keterlibatan di dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan diri individu tersebut. Lalu selanjutnya ada dimensi. Menurut Fisher, Balger, dan Smith pada tahun 2009. Yang pertama itu ada WIPL, Work Interference with Personal Life, yaitu di saat pekerjaan mengganggu kehidupan pribadinya. Misalnya ketika seseorang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Lalu yang kedua ada ELIW, Personal Life Interference with Work, yaitu ketika kehidupan pribadi mengganggu kehidupan pekerjaan. Contohnya seperti masalah kehidupan pribadi dapat mengganggu kinerja pada saat ia bekerja. Lalu ada PLEW, Personal Life Enhancement of Work, di mana kehidupan pribadi dapat meningkatkan performa individu ketika bekerja. Misalnya ketika seorang tersebut memiliki kehidupan yang menyenangkan, maka ketika bekerja ia memiliki suasana hati yang menyenangkan pula. Lalu ada yang keempat terakhir, WEPL, yaitu Work Enhancement of Personal Life, yaitu di mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadinya. Yaitu, contohnya seperti keterampilan yang diperoleh pada saat dia bekerja dapat memungkinkan untuk dimanfaatkan pada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada hasil riset. Hasil riset dari Prayogi dan kawan-kawan pada tahun 2019, judulnya kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pengaruh work-life balance pada stres kerja terhadap turnover intention. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil riset yang kedua dari Gunawan 2019 dengan judul Rehabilitasi dan Validitas Konstruk Work-Life Balance di Indonesia. Kesimpulannya, skala work-life balance versi Indonesia menunjukkan koefisien validitas dan rehabilitas yang tinggi, sehingga skala work-life balance versi Indonesia ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat diagnosis dan intervensi dalam dunia industri di Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada tip and tricks ya. Yang pertama itu jangan menunda pekerjaan. Di sini jangan menunda pekerjaan adalah cara paling efektif untuk selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan
dan kehidupan pribadi. Jadi inti dari sini adalah belajarlah untuk memanajemen waktu. Jadi waktu itu ada 7 kali 24 jam. Jadi sehari itu waktu ada 24 jam, jadi tergantung gimana diri kita untuk mengatur waktu tersebut. Yang kedua, di sini luangkan waktu untuk diri sendiri. Sesibuk apapun, jangan lupa kalau kita juga berhak untuk menikmati hidup. Jangan sampai terlalu fokus bekerja tanpa henti hingga 7 hari dikali 24 jam tanpa istirahat. Pastikan melakukan waktu sejenak untuk diri sendiri. Salah satunya dengan menggunakan jatah cuti untuk berlibur, beristirahat di rumah, atau bahkan mengerjakan hal yang menarik. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, batasi penggunaan gadget. Jadi meskipun memberikan banyak manfaat, terkadang gadget juga memberikan dampak buruk untuk penggunaan, terutama bagi para karyawan perusahaan. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan hidup. Disadari atau tidak disadari, gadget dapat mengguna atau menyita waktu penggunanya untuk bekerja, bersosialisasi, hingga beristirahat. Yang keempat, di sini ada keikhlasan. Bersikaplah ikhlas, berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu yang lain, atau menerima dengan lapang dada. Terus yang kelima di sini itu ada kurangi sikap perfeksionis, atau tips untuk memiliki work-life balance. Pertama yang perlu kamu lakukan adalah untuk mengurangi sikap perfeksionis. Selanjutnya, menjadi seseorang yang berperfeksionis tidaklah selalu bersikap salah, bahkan sikap tersebut bisa mendorong kamu untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Yang selanjutnya yang keenam, di sini itu ada aktif berolahraga. Menyayangi diri sendiri adalah bagian penting daripada work-life balance. Nah, selain itu, beristirahat dengan cukup. Hal ini juga bisa dibuktikan secara aktif berolahraga. Olahraga adalah salah satu menjadi cara untuk mendorong semangat dan menjadi produktif. Yang ketujuh, ada belajar berkata tidak. Salah satu yang terkadang sangat sulit dilakukan adalah untuk berkata tidak kepada orang lain. Terlebih, jika kamu adalah tipe people pleaser yang sulit menolak permintaan orang lain. Nah, jadi kita di sini itu harus berani berkata tidak untuk demi kebaikan diri kita sendiri. Yang kedelapan, bekerja cerdas, bukan keras. Kalau kamu berpikir bekerja lebih keras itu menguntungkan, pemikiranmu itu kurang tepat. Kenapa? Karena menurut Work to Life, dewasa ini bekerja keras tidak seefektif bekerja cerdas. Misalnya seperti dengan menentukan prioritas dan mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada orang lain. Kamu juga harus bisa menghemat waktu dan lebih fokus pada tugas-tugas yang ada. Yang kesembilan, ini adalah yang terakhir, hindari membawa pekerjaan ke rumah. Tips satu ini kerap dilupakan oleh pekerja di era modern saat ini. Padahal rumah merupakan tempat untuk beristirahat dan meninggalkan tanggung jawab di kantor sejatinya ya. Jadi pekerjaan itu sebaiknya diselesaikan di kantor agar tidak perlu membawa pulang dan mengubah rumahmu menjadi tempat kerja. Hal ini cukup penting agar kamu bisa melaksanakan kewajiban di rumah dan meluangkan waktu bersama keluarga. Bila terasa sulit, coba maksimalkan waktumu di kantor dan selesaikan semua urusan pekerjaan di tempat kerja. Kalau tidak, kamu tak akan memiliki waktu istirahat di rumah, dan yang justru muncul adalah stres dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Seperti itu tips and tricks-nya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.